Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Melogika Keadaan. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita sama-sama mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, kami buka hati dan pikiran kami untuk menerima berkat kebenaran firman-Mu pada saat ini ya Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu itulah penerang, penuntun bagi langkah kehidupan kami. Kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan saat ini terambil dari Lukas 1 ayat 37 sampai dengan 38. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, kata Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kekasih-kekasih Tuhan, tanpa terasa kita sudah memasuki bulan Desember. Bulan yang bagi umat Kristen disambut sebagai bulan Natal, yaitu kedatangan Sang Mesias di tengah-tengah umat manusia untuk memberi keselamatan kekal di sorga bagi orang yang percaya kepadanya. Untuk itulah dia disebut juga Sang Juru Selamat. Kekasih-kekasih Tuhan, kalau kita melihat kisah kelahiran Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat bahwa sesungguhnya dari mulai kedatangannya ke dunia ini, Tuhan Yesus sudah membawa keajaiban dan kemustahilan. Dikatakan ajaib karena Tuhan yang empunya alam semesta jagat raya ini berkenan menyatakan dirinya sebagai manusia. Dan mustahil karena bagi umat manusia adalah mustahil atau tidak mungkin seorang perawan bisa hamil dan punya anak tanpa melalui persetubuhan dengan laki-laki. Hal ini pula lah yang dirasakan oleh perawan Maria, saudaraku. Respon Maria pertama kali ketika ia diberi kabar oleh malaikat Gabriel bahwa dia akan mengandung adalah melogika keadaan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Lukas 1 ayat 34. Maria mengatakan ini karena Maria tahu hal itu tidak mungkin bisa terjadi, bahwa tanpa pernikahan dan persetubuhan mana mungkin orang bisa hamil. Apa yang dirasakan Maria adalah kenyataan yang tak terbantahkan oleh manusia. Tetapi kuasa Tuhan itu jauh di atas logika kita, saudaraku. Terbukti dengan kuasa Tuhan, laut Teberau bisa terbelah, matahari dan bulan bisa berhenti tak bergerak pada saat zaman Yosua. Tepung dan minyak janda Sarfat yang tak habis-habis dan masih banyak lagi. Apalagi di zaman pelayanan Tuhan Yesus jauh lebih dahsyat lagi, sebab dialah sang maestro keajaiban itu. Kekasih-kekasih Tuhan, ketika kita melogika keadaan, maka yang terjadi adalah ketidakmungkinan atau kemustahilan. Namun ketika kita memandang kepada kuasa Tuhan, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Seperti yang dikatakan Gabriel pada Maria dalam Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ketika Maria memandang kepada Tuhan dan memandang kepada kuasanya serta taat kepadanya sebagai hambanya, mujizat Tuhan itu terjadi dan Maria dipakai Tuhan sebagai sang pembuat sejarah, yaitu menjadi ibu Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Saudaraku, apapun juga keadaan saudara pada saat ini yang mungkin secara manusia mustahil bisa mengalami pemulihan atau jalan keluar bahkan kesembuhan, itu jauh dari kenyataan. Pandanglah pada kuasa Tuhan Yesus, saudaraku. Iman itu tidak memerlukan logika, hanya dibutuhkan keyakinan dan ketaatan sehingga iman itu menghasilkan mujizat. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil tidak lagi
mustahil. Selamat menyambut Natal, kiranya damai-Nya menguasai hati dan pikiran kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, mohon ampun kalau selama ini kami seringkali berjalan dengan kekuatan dan logika kami dan tidak memandang kepada kuasa-Mu. Namun pada saat ini biarlah kami mengandalkan-Mu dalam segala perkara-perkara kami, sebab bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.